Pernah nggak Anda melihat seseorang yang sedang berada di puncak hidupnya, lalu tiba-tiba dunianya berhenti? Mungkin kita kenal rambut keribonya, tawanya yang menular, dan gaya act out-nya yang gila di panggung stand-up comedy. Babe Cabita. Tapi di balik nama panggung itu, dia adalah pria prayoga pertama. Seorang pria asal Medan, Sumatera Utara yang berjuang dari nol. Dari satu kafe ke kafe lain, sampai akhirnya menjadi raja di panggung stand-up komedi Suci 3. Dia bukan cuma komika. Dia adalah seorang suami dan ayah dari dua anak yang masih kecil-kecil. Mungkin dia seumuran kita, yang generasi milenial sedang berada di usia produktif yang sama dengan kita. Dan itulah yang membuat cerita ini terasa begitu dekat dan begitu menyesalkan. Karirnya terbang tinggi, film, bisnis kuliner, hingga menjadi wajah untuk berbagai brand ternama. Babe Cabita adalah definisi sukses sebagai provider keluarga di usia 30-an. Semua terlihat sempurna dalam bisnis plan hidupnya. Sampai akhirnya tahun 2023 menjadi titik balik yang brutal. Awalnya dikira hanya demam berdarah biasa, tapi takdir berkata lain. Diagnosisnya datang seperti hantaman keras, anemia aplastik. Sebuah penyakit langka di mana tubuh berhenti memproduksi sel darah baru. Dia yang biasa membuat kita tertawa, tiba-tiba harus berjuang menahan nyeri, bolak-balik ke rumah sakit, bahkan hingga ke luar negeri demi satu kesempatan untuk tetap ada bagi keluarganya. 9 April 2024, sehari sebelum Lebaran, di saat semua orang bersiap untuk merayakan kemenangan, Babe Cabita harus menyerah pada penyakitnya di usia 35 tahun. Dunia hiburan berduka, tapi yang paling kehilangan adalah satu wanita yang ia sebut istri dan dua malaikat kecil yang ia sebut anak. Cerita ini menjadi tamparan keras bagi saya dan mungkin bagi Anda juga. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Babe Cabita almarhum. Berdasarkan pembelajaran dari almarhum Babe Cabita, membuktikan bahwa resiko tidak pernah melihat portofolio Anda. Resiko tidak peduli seberapa sukses bisnis Anda atau seberapa sehat Anda merasa hari ini. Belajar dari perjalanan almarhum Babe Cabita, kita diingatkan bahwa menjadi provider yang hebat bukan hanya soal memastikan meja makan penuh saat kita ada, tapi memastikan masa depan mereka tetap aman saat kita sudah tidak bisa lagi mendampingi. Kabarnya, almarhum Babe Cabita sempat menjual asetnya untuk berobat. Hal tersebut membuat kita berpikir dan bertanya pada diri sendiri, jika resiko medis yang sama atau resiko kehilangan nyawa datang kepada kita hari ini, apa yang kita wariskan untuk keluarga? Apakah tumpukan tagihan rumah sakit yang menguras tabungan, pendidikan anak, atau dana warisan yang membuat mimpi mereka tetap bisa tegak berdiri? Menurut pendapat saya, sayang keluarga itu bukan cuma soal kata-kata. Sayang keluarga itu artinya menyiapkan proteksi, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis untuk menjaga aset kita saat sakit, dan asuransi jiwa sebagai surat cinta terakhir agar sekolah anak-anak tidak terhenti. Waktu terbaik untuk menyiapkan payung bukan saat hujan sudah turun, tapi selagi langit masih cerah, selagi Anda masih sehat dan masih produktif. Rest in peace almarhum Babe Cabita. Terima kasih atas tawa dan pelajaran mahalnya. Untuk Anda yang sayang keluarga, jangan tunda lagi untuk melindungi mereka yang Anda cintai. Mari diskusi tentang proteksi yang tepat untuk keluarga Anda dengan klik link di bio saya, atau bisa DM aja langsung. Karena cinta sejati selalu punya rencana cadangan. Semoga informasinya bermanfaat. Thanks and have a good day.